Baik, anak-anak semuanya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam dari Ustadz. Ingat anak-anak semuanya, seperti yang sudah Ustadz sampaikan kemarin, menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau kalian kalian mendengar ucap salam dari siapapun, entah dari Ustadz, dari siapapun itu, kalian wajib menjawabnya, ya. Meskipun mic-nya dimatikan sama Ustadz. Jadi kalian jawabnya di rumah masing-masing, ya. Baik, anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan materi kita. Minggu kemarin kalian sudah belajar melempar dan menangkap bola. Nih, siapa yang sudah mengerjakan tugas? Siapa yang belum mengerjakan tugas? Ayo, yang belum mengerjakan tugas silahkan segera dikerjakan. Dikirim ke Ustadz videonya, ya. Yang sudah mengerjakan tugas tapi belum Ustadz koreksi, mohon maaf, nanti Ustadz juga koreksi. Ada beberapa hari ini, 2 hari terakhir ini Ustadz belum buka HP sama sekali, Ustadz belum buka chat WA sama sekali, jadi belum Ustadz koreksi. Tapi yang sudah mengirimkan agak lama, sudah Ustadz koreksi pastinya, ya. Jadi yang belum mengumpulkan tugas melempar dan menangkap bola, silahkan kalian lakukan di rumah. Tugasnya Ustadz kemarin kan itu, melempar dan menangkap bola. Kalian cari partner, ya, atau cari pasangan. Pasangannya boleh adiknya, boleh kakaknya, boleh ayahnya, bundanya, neneknya, kakeknya, temannya, terserah, ya, asalkan ada temennya. Kalau menangkap bola tapi tidak ada yang melempar, nangkepnya gimana, ya? Jadi nanti berpasang-pasangan, kalian melempar, temennya nangkep, atau orang tuanya nangkep. Orang tuanya nangkep, ayahnya lempar, kalian yang tangkap. Jadi itu lempar tangkap bola, ya. Yang belum mengerjakan Ustadz tunggu tugasnya. Yang sudah mengerjakan tapi belum Ustadz koreksi, nanti juga Ustadz koreksi, ya. Baik anak-anak semuanya, itu yang minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang sikap tubuh. Tubuh, ini tubuh kita anak-anak semuanya. Ini tubuh kita. Tubuh kita ada mata, ada hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, itu anggota tubuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap tubuh. Sikap tubuh waktu diam, posisi diam, dan sikap tubuh ketika berjalan. Jadi nanti kita akan belajar dua, yaitu sikap tubuh ketika berjalan dan sikap tubuh ketika diam. Apa aja nanti silahkan kalian simak dengan baik. Oke? Baik. Sekarang Ustadz akan share, silahkan kalian perhatikan di layar HP-nya atau layar laptopnya kalau menggunakan laptop, ya. Sapa ya, kamu dengarkan ya. Sebentar. Ustadz masih cari filenya. Sebentar, Ustadz masih cari filenya ini. Tadi Ustadz sudah siapkan. Nah, ini dia. Nah, ini sikap tubuh. Setiap hari kita beraktivitas. Kadang kita berjalan, kadang kita berdiri. Berjalan harus benar, berdiri juga harus benar. Biasakan menjaga sikap tubuh. Nah, di sini tidak coret-coret ya, anak-anak. Mas Danis tidak coret-coret dulu ya. Ustadz share gambar di sini, share tulisan di sini tidak untuk dicoret-coret. Mbak Kanzah, mohon maaf tidak coret-coret dulu semuanya ya. Jadi tubuh kita itu setiap hari selalu beraktivitas. Kadang tubuh kita dibawa berdiri, kadang dibawa jalan, kadang dibawa tidur, duduk. Jadi setiap hari kita beraktivitas anak-anak semuanya. Aktivitas itu banyak macamnya. Makan aktivitas, berjalan aktivitas, berdiri itu aktivitas. Nah, kita harus berjalan dengan benar. Makanya kita belajar sikap tubuh. Bagaimana cara berjalan dengan benar.
Nanti Ustadz akan jelaskan. Berdiri juga harus benar, posisi berdiri juga harus benar. Mohon maaf tidak coret-coret biar kalian kelihatan tulisannya, ya. Kalian tidak usah coret-coret, cukup mendengarkan dan menyimak Ustadz aja dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau coret-coret berarti kalian tidak mendengarkan, ya. Kalau kalian coret-coret berarti kalian tidak mendengarkan. Nanti kalau dikasih pertanyaan sama Ustadz, kalau ujian, nanti kalian bingung sendiri. Mau dijawab apa? Karena ketika kalian dijelaskan sama Ustadz, kalian tidak mendengarkan, malah coret-coret. Ya, jadi dari sekarang kalau ada yang share kayak gini, nanti kalian tidak perlu coret-coret, ya. Baik anak-anak semuanya, tadi yang sudah Ustadz sampaikan, ketika berjalan, kita posisi tubuhnya harus benar. Seperti apa posisi berjalan yang benar? Nanti Ustadz jelaskan. Berdiri pun juga harus yang benar. Jadi ada posisi berdiri yang benar, ada posisi berdiri yang salah. Nah, nanti kalian yang biasa menggunakan posisi yang salah itu harus dibenarkan ketika sudah tahu cara posisi berdiri yang benar. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini anggota tubuh kita, macam-macam, ada tangan, kaki, kepala. Nah, ini ya, yang pertama yang Ustadz jelaskan hari ini adalah sikap tubuh dalam posisi berdiri. Nah, saat upacara kita berdiri. Upacara tahu upacara? Belum tahu ya. Nanti kalau sudah masuk sekolah tatap muka, nanti kita upacara bersama. Aduh, masih ada yang coret-coret. Ustadz tidak bisa ngunci dari sini. Kalau coret-coret terus gimana? Tidak coret-coret dulu ya. Nah, ini ketika upacara kita harus berdiri tegak. Harus berdiri tegak. Seperti apa berdiri tegak itu? Mas Akib, nanti Ustadz keluarkan dari Zoom ya Mas Akib ya. Tidak coret-coret Mas Akib, dengarkan Ustadz aja. Nah, posisi berdiri yang bagus adalah seperti ini anak-anak. Kakinya lurus dan rapat. Kakinya lurus dan rapat. Lengannya lurus di samping badan. Pandangan lurus ke depan. Jadi posisi siap, posisi berdiri tegak itu, yang pertama kakinya harus lurus. Yang kedua, lengannya lurus ke samping, di samping badan. Yang ketiga, pandangan lurus ke depan. Jadi yang kita bahas hari ini yang pertama adalah sikap tubuh dalam posisi berdiri. Diam. Diam, posisi diam ya. Ada berdiri tegak. Nah, berdiri tegak ini biasanya dilakukan ketika ada upacara. Jadi kalian berdiri tegak, tidak bergerak. Yang pertama caranya adalah kakinya lurus dan rapat. Kakinya lurus dan rapat. Tidak dibuka kakinya. Jadi lurus dan rapat, kakinya rapat. Yang kedua, lengannya lurus di samping badan. Yang ketiga, pandangan lurus ke depan, tidak tola-toleh. Jadi ketika berdiri tegak, badannya tegap, tidak membungkuk, kakinya lurus dan rapat. Lengan lurus di samping badan, pandangan lurus ke depan. Nah, ini biasanya dilakukan ketika upacara. Pandangan lurus ke depan, tidak tola-toleh. Biasanya kalau masih awal-awal upacara itu Ustadz lihat ketika di sekolah, ketika upacara dulu masih tola-toleh, disuruh berdiri tegak masih tola-toleh. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Itu cara posisi berdiri tegak yang salah. Yang benar adalah pandangan lurus ke depan. Jadi pandangannya lurus ke depan, tidak boleh toleh-toleh, tidak boleh tola-toleh. Ya, itu ya. Yang pertama cara berdiri tegak, kakinya lurus, berdiri tegak, badannya tegap, tidak boleh bungkuk, kakinya lurus dan rapat, kakinya dirapatkan. Kedua lengannya, tangannya ada di samping badan, seperti gambar di situ. Tangannya ada di samping badannya. Dan pandangannya lurus ke depan, tidak tola-toleh, ya. Itu. Selanjutnya adalah berdiri sikap istirahat. Jadi nanti ketika berdiri ada posisi istirahat, namanya istirahat di tempat. Jadi kalau ada aba-aba istirahat di tempat, posisi berdirinya seperti itu anak-anak. Yang pertama, kaki dibuka selebar bahu. Kalau tadi berdiri tegak,
kakinya rapat kan? Nah, ketika berdiri dengan sikap istirahat, kakinya dibuka selebar bahu. Yang kedua, tangan kiri diletakkan di atas pantat. Jadi tangan kirinya di belakang. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Pandangan lurus ke depan. Yuk, sekarang perhatikan Ustadz. Cara sikap berdiri istirahat. Sekarang perhatikan Ustadz ya. Nah, sudah jelas? Sudah kelihatan Ustadz kan? Nah, sebentar. Ini Ustadz pindah biar kelihatan kakinya Ustadz. Kalau berdiri tegak tadi, posisi badannya tegak. Kakinya dirapatkan, lengannya, tangannya ada di samping kanan, samping kiri. Pandangannya kalian lurus ke depan. Badannya tegak. Nah, ini adalah cara berdiri tegak. Pandangan lurus ke depan. Tidak boleh tolak-toleh. Nah, ini tolak-toleh. Bukan termasuk cara berdiri dengan tegak. Yang kedua tadi, cara istirahat di tempat. Nah, cara istirahat di tempat, yang pertama adalah kakinya dibuka selebar bahu. Kakinya dibuka. Silahkan kalau kalian mau praktekkan di rumah boleh. Berdiri, kakinya dibuka selebar bahu. Tangannya di belakang. Posisi tangannya di belakang. Nah, tangan kirinya ada di atas pantat. Ini tangan kiri ya, tangan kiri ini. Tangan kiri ada di belakang ini, ada di atasnya pinggang ini, dan tangan kanannya memegang tangan kirinya. Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, kalau dari belakang posisinya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah posisi ketika istirahat di tempat. Jadi, awalnya posisi tegak. Setelah itu ada aba-aba. Istirahat di tempat, gerak, dibuka kakinya, tangannya di belakang. Kakinya dibuka selebar bahu, tangannya yang kiri di atas pinggang, tangan kanannya memegang pergelangan tangan kiri. Ini, ya. Bisa semua? Coba dipraktekkan di rumah. Coba semuanya dipraktekkan di rumah. Semuanya berdiri dulu, berdiri tegak. Ustadz lihat satu persatu. Semuanya berdiri tegak. Oke, berdiri tegak dulu, tangannya di samping kanan, samping kirinya. Oke, bagus. Tangan kanannya di samping kanan, samping kiri, pandangan lurus ke depan. Tidak tolak-toleh. Tangannya jangan ditaruh di belakang dulu, karena ini berdiri tegak. Seperti ini, seperti tentara. Nah, tegak ya. Ini posisi tegak. Tangannya di samping kanan, samping kiri. Nah, seperti ini. Yang kedua, istirahat di tempat. Nah, kalau istirahat di tempat, kakinya dibuka selebar bahu. Nah, istirahat di tempat, buka selebar bahu. Kaki kirinya melangkah. Nah, gini. Awalnya lurus, kaki kirinya melangkah. Nah, gini, tangannya di belakang. Nah, tangan kirinya di samping, di belakang, tangan kirinya di belakang. Setelah itu tangan kanannya memegang tangan kirinya. Ini tangan kiri dulu, tangan kanannya baru memegang. Nah, pandangan lurus ke depan, tetap tegap. Nah, gitu ya. Itu posisi badan ketika berdiri dan istirahat di tempat. Oke, kita lanjutkan sekarang. Sudah semua? Baik, kita lanjutkan lagi. Ustadz lanjutkan. Sebentar ya. Ustadz masih cari lagi. Nah, ini dia. Baik, kita lanjutkan yang tadi. Berdiri yang tegak sudah. Berdiri sikap istirahat sudah tadi. Yang ketiga adalah berdiri sambil mengangkat kaki. Nah, berdiri sambil mengangkat satu kaki. Jadi kalau diangkat semua kakinya tidak bisa berdiri. Jadi yang diangkat adalah satu kaki. Boleh kaki kanan, boleh kaki kiri. Contoh gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, berdiri dengan satu kaki. Satu kaki.
Kakinya tidak bisa diangkat dua-duanya. Nanti kalau diangkat dua-duanya jatuh, tidak bisa berdiri, ya. Caranya yang pertama adalah berdiri tegak. Yang pertama adalah berdiri tegak seperti tadi yang Ustadz sampaikan. Berdiri tegak kamu kata. Berdiri tegak. Yang kedua, kaki kanannya diangkat. Kaki kanannya diangkat. Mana kaki kanan? Nah, kaki kanannya diangkat. Setelah itu rentangkan tangannya ke samping kanan, samping kirinya. Rentangkan tangannya samping kanan, samping kiri. Setelah itu tahan selama 30 detik. Wow. Setelah itu lakukan pergantian kaki. Lakukan 4 kali pergantian. Yuk, caranya seperti ini anak-anak nanti. Yuk, langsung kita praktekkan ya. Langsung kita praktekkan. Sekarang semuanya berdiri lagi. Semuanya berdiri lagi. Semuanya berdiri lagi. Mas Rasha berdiri. Karena ini dipraktekkan hari ini, tidak dipraktekkan di rumah. Yang pertama, berdiri tegak. Berdiri tegak. Semuanya ikut berdiri, semuanya ikut berdiri. Yang kedua, kaki kanannya diangkat. Kaki kanannya diangkat begini. Yang ketiga, tangannya direntangkan. Nah, setelah itu hitung sampai hitungan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan lagi. Sekarang ganti kaki kiri yang diangkat. Ganti kaki kiri. Ganti kaki kiri. Tangannya direntangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang lagi. Diulang lagi. Sekali lagi. Kaki kanan diangkat. Tangannya rentangkan lagi. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi lanjut. Kaki kiri yang diangkat. Tangannya juga diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Kayak orang mau terbang ya. Barusan itu juga melatih keseimbangan kalian. Jadi kalau yang berdiri mengangkat satu kaki, kakinya masih goyang-goyang, berarti kalian masih belum seimbang. Ustadz barusan angkat kaki, Ustadz sudah tidak goyang-goyang, berarti keseimbangannya Ustadz sudah bagus. Nah, nanti kalian juga belajar keseimbangan juga. Oke, kita lanjut ya. Masih lama waktunya, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Itu yang ketiga tadi, berdiri dengan satu kaki. Posisi tubuh saat berdiri dengan satu kaki. Kita lanjutkan. Mana dah? Oh, hilang lagi. Nah. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi kita belajar sikap tubuh dalam posisi berdiri, diam, tidak bergerak. Nah, sekarang kita akan belajar sikap tubuh dalam posisi berjalan. Nah, ini kok ada yang coret-coret lagi. Mas Azlan tidak coret-coret ya. Berjalan harus benar. Banyak macam sikap berjalan. Ada berjalan di tempat dan ada berjalan ke depan. Jadi berjalan pun nanti posisinya juga harus benar. Sikap tubuhnya harus benar anak-anak. Nah, berjalan ini ada dua. Berjalan di tempat dan berjalan ke depan. Baik. Ini. Sekarang yang pertama adalah berjalan di tempat. Nah, jalan di tempat. Yang pertama gambarnya seperti ini. Posisi berjalan di tempat. Gambarnya seperti itu. Sikap yang pertama adalah sikap awal berdiri tegak. Jadi ini dimulai dari sikap awal berdiri tegak. Lalu angkat kaki kiri setinggi paha. Kemudian kaki kanan. Lakukan secara bergantian, pandangan lurus ke depan. Kedua tangan lurus di samping badan, tidak usah ikut bergerak. Jadi yang pertama adalah cara berjalan di tempat ini, posisi awalnya sikap berdiri tegak. Yang kedua,
angkat kaki kiri setinggi paha. Dimulai dari kaki kiri dulu yang diangkat ya. Baru selanjutnya kaki kanan. Lalu lakukan secara bergantian. Pandangan lurus ke depan, kedua tangan lurus di samping badan. Baik, daripada kalian coret-coret, sekarang langsung aja Ustadz contohkan. Silakan kalian berdiri semuanya. Berdiri lagi semuanya. Kita akan latihan berjalan di tempat. Latihan berjalan di tempat. Yuk, silakan berdiri semuanya. Mas Wajid berdiri. Semuanya berdiri. Mas Danis. Mas Danis, ayo berdiri Mas Danis. Nah, berdiri. Berdiri tegak semuanya. Berdiri tegak semuanya ya. Berdiri tegak semuanya. Ini Mbak Lala belum berdiri. Kelihatan ini siapa yang belum berdiri. Yo, berdiri tegak semuanya dulu. Ini cara berjalan di tempat ya. Cara berjalan di tempat. Perhatikan Ustaz. Yang pertama berdiri dulu. Berdiri tegak. Tangannya di depan. Tangannya di samping kanan, samping kirinya. Ini tangannya. Di sini. Tangannya tidak usah ikut bergerak ya. Dimulai dari kaki kiri yang diangkat dulu. Nih, 1. Ganti kaki kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, kamu ikuti Mas Danis. Itu ya, itu cara berjalan di tempat. Jadi kakinya bergantian naik. Yang pertama kaki kiri diangkat. Turun kaki kiri, kaki kanan yang diangkat. Turun kaki kanan, kaki kiri yang diangkat. Posisi tangannya tetap tegak, tidak ikut goyang-goyang gini. Kalau ikut goyang-goyang gini, bukan jalan di tempat, itu namanya joget. Ya, itu namanya joget, kayak Mas Rasya itu, joget-joget gini. Jadi badannya tetap seperti ini, tegap. Kayak Ustadz harus tegap, kayak tentara. Tentara tidak jadi. Ya, oke. Selanjutnya itu tadi adalah cara berjalan di tempat. Gantian ya, kanan kiri, kanan kiri. Ya, ngangkatnya yang pertama adalah kaki kiri dulu yang diangkat. Jadi yang diangkat pertama adalah kaki kiri terlebih dahulu. Mana kamu Mas Atta? Oke, kita lanjutkan. Barusan sudah sampai sini. Yang kedua berjalan santai. Nah, ini berjalan santai. Ini yang sering kalian lakukan di rumah. Dari kamar mandi ke kamar, ke dapur, ke ruang TV itu berjalan. Di sini siapa yang dari kamarnya dari kamarnya ke ruang TV-nya yang tidak jalan, ngesot siapa? Tidak ada ya, tidak ada yang ngesot ya. Semuanya berjalan ya. Nah, berjalan itu caranya yang benar adalah yang pertama posisi badan berdiri tegak. Waduh, mohon maaf ya anak-anak semuanya tidak coret-coret dulu. Mas Azlan, Mas Arjuna. Di sini ada semua tulisannya loh. Nah, ada tulisannya semua. Nah, ini Arjuna ini yang coret-coret. Nah, kelihatan sama Ustadz. Mohon maaf tidak coret-coret, kalian cukup menyimak saja. Kalau kalian coret-coret, berarti kalian tidak menyimak. Kalian hanya main-main, ya. Yang kedua, cara berjalan santai. Nah, berjalan santai ini biasa kalian lakukan dari kamar mau ke halaman depan. Biasanya kalian berjalan dengan santai, ya. Siapa di sini yang mau dari kamarnya ke halaman depannya ngesot? Tidak ada kan? Tidak ada yang ngesot kan? Semuanya berjalan santai, ya. Nah, cara berjalan yang benar adalah yang pertama badannya berdiri tegak, tidak membungkuk. Nah, ini banyak anak-anak sekarang itu yang jalannya kadang suka membungkuk. Akhirnya posisi tubuhnya, bentuk tubuhnya akhirnya membungkuk, tidak tegak lagi, bungkuk terus gitu. Itu karena kalian jalannya salah. Kalau jalannya yang benar adalah berdiri tegak. Nanti badannya kalian juga bisa tegak. Jadi kalau jalan harus tegak. Yang kedua, langkahkan kaki kiri ke depan.
lalu ayunkan tangan ke depan. Jadi kalau kaki kirinya dilangkahkan ke depan, kaki kirinya dilangkahkan ke depan, tangan kanannya yang maju ke depan, bukan tangan kirinya. Kalau kaki kiri maju, tangan kiri yang maju, sedangkan kaki kanan maju, tangan kanannya yang maju, itu namanya robot. Ya, kayak robot aja. Jadi kaki kiri maju, tangan kirinya juga maju. Kaki kanannya maju, tangan kanannya maju kayak robot. Jadi kalau kaki kirinya maju, yang diayunkan adalah tangan kanan. Kalau kaki kanannya yang maju, yang diayunkan adalah tangan kirinya. Baik, ini contohnya, contoh berjalannya seperti ini anak-anak. Jadi kalau kaki kanannya yang berjalan ke depan, berarti tangan kirinya yang diayunkan ke depan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kaki kirinya yang maju, tangan kanannya yang maju. Kaki kirinya di belakang, tangan kanannya juga di belakang. Jadi bolak-balikannya. Ya, paham ya maksudnya Ustadz ya? Jadi dibolak-balik aja, kaki kiri tangan kanan. Kaki kanan tangan kiri, gitu ya. Jadi dibolak-balik. Nah, selanjutnya adalah berjalan dengan mengangkat paha. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah. Berjalan dengan mengangkat paha. Yang pertama adalah berjalan ke depan. Berjalan ke depan. Setelah itu berjalanlah dengan paha terangkat ke atas. Jadi jalannya tidak seperti biasanya. Jalannya pahanya diangkat ke atas. Ketika kaki kiri dimajukan, pahanya yang diangkat ke atas, ya. Pahanya yang diangkat ke atas. Diangkat tinggi ke atas. Begitupun dengan kaki kirinya, ketika kaki kirinya maju, diangkat ke atas, pandangan lurus ke depan.